Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator perwakilan dari kelompok 1 yang terdiri dari Nur Rizky Rohmayanti, Wahyu Maulana Putra, dan Wardatul Maulidiyah akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pendahuluan Etika Bisnis. Pemateri pertama akan dibacakan oleh Wardatul Maulidiyah. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal yaitu ethos dan dalam bentuk jamaknya yaitu taeta. Ethos yang berarti sikap, cara berpikir, watak kesusilaan atau adat. Secara etimologis, etika adalah ajaran atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenan dengan kebiasaan atau buruk yang diterima umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah etika diartikan sebagai 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan termasuk hak dan kewajiban moral. 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. 3. Nilai mengenal benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan manusia dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa guna menunjukkan kebutuhan dan kegiatan masyarakat. Pengertian bisnis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai sesuatu maksud. B. Kegiatan di bidang perdagangan atau perbisnisan. Pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Rizky Rohmayanti. Pengertian etika bisnis. Sebagai cabang dari filsafat etika, etika bisnis merupakan penerapan prinsip etika dengan pendekatan filsafat dalam kegiatan dan program bisnis. Menurut David, tahun 1998, etika bisnis adalah aturan main prinsip dalam organisasi yang menjadi pedoman membuat keputusan dan tingkah laku. Etika bisnis adalah etika pelaku bisnis. Pelaku bisnis tersebut bisa saja manajer, karyawan, konsumen, dan masyarakat. Perkembangan etika bisnis. Menurut Burton 2000 dalam Ernie Ernawa 2016, etika bisnis sebagai berikut. Yang pertama, zaman prasejarah. Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. Yang kedua, pada masa peralihan. Masa peralihan ini terjadi di tahun 1960-an, dimulai dari pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat, revolusi mahasiswa di ibu kota Perancis, penolakan terhadap establishment atau kemapanan. Hal ini memberi perhatian pada dunia pendidikan, khususnya bidang ilmu manajemen, yaitu dengan menambahkan mata kuliah baru dalam kurikulum dengan nama Business and Society. Topik masalah yang paling sering dibahas adalah Corporate Social Responsibility. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wahyu Maulana Putra. 3. Etika bisnis lahir di Amerika Serikat. Pada tahun 1970-an, sejumlah filsuf mulai terlibat dalam pemikiran masalah etis di sekitar bisnis dan etika bisnis. Dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis di Amerika Serikat pada saat itu. 4. Etika bisnis meluas ke Eropa. Pada tahun 1980-an di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian.
Terdapat forum pertemuan antara akademisi dari universitas-universitas serta sekolah bisnis yang disebut European Business Ethics Network atau disingkat dengan EBEN. 5. Etika bisnis menjadi fenomena secara global. Pada tahun 1990-an, etika bisnis sudah dikembangkan di seluruh dunia. Bahkan telah didirikan International Society for Business Economics and Ethics atau ISBEE yang telah diadakan pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1996 beberapa tahun lalu di Tokyo, Jepang. Selanjutnya, perilaku tidak etis. Moralitas sebagai inti dari penyelenggaraan etika bisnis mengalami pasang surutnya dan dipengaruhi oleh berbagai dampak perubahan lingkungan, baik lingkungan mikro maupun lingkungan makro. Beberapa akibat yang ditimbulkan bila mana pebisnis tanpa melaksanakan etika bisnis dalam aktivitas bisnisnya antara lain: 1. Menghalalkan segala cara untuk kepentingan bisnisnya. 2. Berkembangnya kekerasan. 3. Korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin meluas. 4. Penipuan semakin merajalela. 5. Meningkatnya pelaku bisnis yang bertopeng etika. 6. Tidak terjaganya kerahasiaan dan privasi. 7. Tidak mengakui atau menghormati haki dan karya cipta orang lain. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.